Garibaldi Thohir, atau yang lebih akrab dikenal sebagai Boy Thohir, adalah salah satu pengusaha tambang batu bara terbesar di Indonesia. Di bawah bendera Adaro Energy, ia berhasil menjadikan perusahaannya terus memberikan laba usaha besar kepada para investornya. Yang saat ini tengah jadi perbincangan hangat karena anak perusahaannya sedang diluncurkan ke publik dengan valuasi yang sangat murah. Sehingga investornya merasa cukup terjamin dengan potensi mendapatkan keuntungan besar dari pembelian perdana saham perusahaan ini dalam waktu singkat. Yang saat ini sedang membangun proyek fenomenal berupa evolusi energi pembangkit listrik tenaga biomasa dari sampah. Saudara Pak Erik ini juga berhasil membangun tim sepak bola kecil menjadi klub besar yang berambisi menjadi klub sepak bola dengan fasilitas bertaraf dunia. Tidak hanya itu, beliau juga aktif membantu para anak muda mengembangkan e-sport dengan sokongan dana yang sangat fantastis. Lalu, pertanyaannya, seberapa kaya sebenarnya beliau? Mari kita ungkap fakta-fakta menarik tentang Boy Thohir, termasuk momen penting yang menjadi turning point kesuksesannya di dunia bisnis. Boy Thohir lahir pada 1 Mei 1965 di Bandar Lampung. Ia adalah putra dari Bapak Muhammad Teddy Thohir, salah satu pendiri Astra International, dan Pak Boy sendiri merupakan kakak dari Pak Erik Thohir, Menteri BUMN dan Ketua PSSI saat ini. Dari latar belakang ini, kita bisa melihat bahwa Boy memiliki privilege yang besar. Namun, perjalanan kesuksesannya tidak semudah yang kita bayangkan. 2. Masa-masa awal karier, turning point. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Amerika Serikat, Boy berkeinginan untuk bekerja di perusahaan bona fide, perusahaan besar seperti Citibank, IBM, dan American Express. Namun, rencana ini ditolak oleh ayahnya. Dalam sebuah dialog, Boy berkata, "Ayah, gaji di Citibank itu 4 juta rupiah." Ayahnya menjawab, "Kalau cuma segitu, bagaimana kamu mengembalikan uang saya yang sudah habis 1 miliar rupiah? Kamu harus jadi pengusaha dan mulai dari nol." Dari sinilah Bapak Boy mulai terjun ke dunia bisnis. Namun, awalnya beliau harus merasakan berbagai kegagalan. Beliau mencoba bisnis properti hingga menjadi calo tanah, yang beliau sebut sendiri sebagai RCTI, singkatan dari Rombongan Calo Tanah Indonesia. Sayangnya, hasilnya tidak memuaskan. Bahkan, ketika ditargetkan untuk membebaskan 20 hektar lahan, beliau hanya berhasil membebaskan 3 hektar saja. Perjuangan hingga sukses di dunia bisnis. Belajar dari kegagalannya, Boy mendirikan WOM Finance. Perusahaan pembiayaan kendaraan ini cukup berkembang dan akhirnya dijual seharga 150 juta dolar Amerika Serikat. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Bersama Sandiaga Uno dan beberapa rekan, ia mengakuisisi Adaro Energy dari pemilik asing. Sejak itu, nama Boy Thohir melambung di dunia bisnis. Kini, Adaro menjadi salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Perusahaan Adaro ini membawahi lebih dari 80 anak perusahaan di bidang energi dan tambang. Dan masuk dalam daftar 50 perusahaan terbaik di Asia versi Forbes. Selain tambang, Boy juga mengembangkan bisnisnya ke sektor energi lain seperti gas dan baterai kendaraan listrik, serta keuangan, teknologi, olahraga, dan berbagai sektor lainnya. Salah satu langkah besar yang ia lakukan adalah melalui Dewa United, sebuah klub sepak bola Indonesia. Boy adalah sosok penting di balik kesuksesan Dewa United FC, yang berhasil promosi ke Liga 1 pada tahun 2022. Bersama Mahendra Agahan Thohir dan Kevin Hardiman, ia mengakuisisi Martapura FC dan mengubah namanya menjadi Dewa United FC. Klub ini memiliki ambisi besar untuk menjadi klub berstandar dunia, seperti membangun training ground, membeli pemain bintang, dan mengontrak pelatih kelas dunia, ex-pelatih FC Porto dan Galatasaray asal Belanda, Jan Olderike Rink. Selain itu guys, Dewa United juga mewadahi akademi sepak bola usia muda, kemudian basketball, dan e-sport. Mereka memiliki berbagai divisi seperti e-football, PUBG, dan Mobile Legends. Bahkan untuk divisi Mobile Legends, Dewa United membeli slot kompetisi Mobile Legends Professional League dengan biaya 38 miliar rupiah. Pada Desember 2024,
melakukan terobosan besar. Perusahaan batubara raksasanya ia transformasikan menjadi perusahaan berbasis energi hijau, yaitu energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga biomasa dari sampah. Dalam transformasi perusahaan ini, Boy melakukan langkah yang fantastis, yang menjadi perbincangan dan menghebohkan pasar. Ia meluncurkan anak perusahaan Adaro ke publik. Anak perusahaan ini merupakan penyumbang laba terbesar, yaitu 80% ke induk perusahaan Adaro. Dalam penawaran umum perdana saham atau IPO, perusahaan dengan kode saham AAD ini ditawarkan dengan harga yang sangat murah dibandingkan perusahaan batubara lainnya yang sudah ada di pasar modal, bahkan disebut sebagai valuasi termurah sepanjang sejarah IPO. Yang lebih menghebohkan lagi, sebelum IPO, induk perusahaannya, yaitu Adaro Energy, membagikan laba usaha fantastis super jumbo kepada para investornya, sebesar 227% atau senilai 51 triliun rupiah. Setelah resmi melantai di bursa saham, perusahaan AADI ini mencatat kenaikan 80% hanya dalam 3 hari, atau setara dengan keuntungan deposito selama 6 hingga 7 tahun. Para pakar ekonomi menilai langkah dari perusahaan Boy Tohir ini sangat luar biasa karena memberikan keuntungan bagi semua aspek atau stakeholder. Meningkatkan popularitas perusahaan dan reputasi Boy Tohir di mata pasar, sekaligus menambah kekayaan dirinya serta masyarakat, khususnya para investor. Tujuan Boy memisahkan perusahaan ini adalah agar masing-masing perusahaan dapat fokus mengembangkan sektor mereka. Adaro Energy, yang kini telah berganti nama menjadi PT Alam Tree Resource Indonesia, fokus pada energi hijau terbarukan dan memiliki alternatif pendanaan yang tidak terbatas untuk mengembangkan bisnisnya. Sementara itu, AAD fokus pada bisnis batubara thermal dengan pertumbuhan yang sesuai dengan produktivitas batubaranya. Fenomena ini semakin memperkuat posisi Boy Tohir dan Adaro Energy sebagai pemain besar, tidak hanya di sektor tambang, tetapi juga sebagai pencipta peluang investasi yang menguntungkan bagi para pemegang saham. Kekayaan Boy Tohir. Menurut Forbes, kekayaan Boy Tohir pada Desember 2024 mencapai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 53 triliun rupiah. Ia menduduki peringkat ke-17 dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Dengan keberhasilan IPO Adaro Andalan Indonesia, kekayaannya dipastikan terus meningkat. Prinsip sukses Boy Tohir. Ketika ditanya tentang rahasia kesuksesan, Boy Tohir menjelaskan bahwa ia memegang 5 prinsip utama. Memiliki karakter yang santun, berserah diri kepada Tuhan, pintar mengamati perkembangan zaman, memiliki jaringan yang luas, yakin bahwa kesuksesan membutuhkan proses. Seperti yang Boy katakan, bisnis itu seperti naik tangga. Kalau kita melompat dari tangga pertama ke tangga keempat, kita bisa jatuh. Lebih baik pelan-pelan, tapi pasti. Itulah kisah dan fakta menarik tentang Garibaldi Boy Tohir, seorang pengusaha yang berhasil memanfaatkan privilege dengan maksimal untuk menjadi salah satu konglomerat besar di Indonesia. Dari seorang calo tanah hingga menjadi pemimpin perusahaan multinasional, Boy Tohir juga memberi dampak besar dalam memajukan program-program untuk generasi muda seperti esports. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.